Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Faster yang rilis pada tahun 2010. Film ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Jimmy Cullen. Pada suatu hari kakaknya Jimmy dibunuh oleh seseorang, dan tujuan Jimmy hanyalah satu, yaitu mencari siapa yang membunuh kakaknya, dan ia akan membalaskan dendam kakaknya. Apakah Jimmy akan berhasil membalaskan dendam kakaknya? Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Jimmy Cullen. Sebentar lagi Jimmy akan bebas dari penjara. Setelah keluar penjara, Jimmy pun berlari ke tempat pembuangan mobil. Ternyata di sana sudah disiapkan sebuah mobil untuk Jimmy. Di mobil itu juga sudah disiapkan data seorang pria. Di sana juga terdapat peta tempat pria itu berada. Dan di mobil itu juga terdapat sebuah pistol. Sebelum Jimmy pergi, ia sempat melihat fotonya saat bersama kakaknya. Setelah itu, Jimmy pun langsung mendatangi pria tersebut. Setelah bertemu dengan pria itu, tanpa basa-basi, Jimmy pun langsung menembak kepala pria itu. Dan aksi Jimmy ini terekam oleh kamera CCTV. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang polisi pecandu yang bernama Detektif Slade, di mana saat ini ia sedang membeli narkoboy ke seseorang. Setelah itu kita akan diperlihatkan polisi yang lainnya, yaitu Detektif Cicero. Cicero ini yang akan menangani kasus pembunuhan yang dilakukan Jimmy. Ternyata Cicero ini akan bekerja sama dengan Slade. Sebenarnya Cicero ini sangat malas bekerja sama dengan Slade, tapi Cicero tak bisa menolaknya karena atasannya yang menyuruh Cicero untuk bekerja sama dengan Slade. Sebenarnya 10 hari lagi Slade akan pensiun, namun Slade tak mau berleha-leha. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang pria berkulit hitam. Pria ini adalah detektif swasta, dan Jimmy lah yang menyewa detektif swasta ini untuk mencari beberapa nama beserta alamatnya. Awalnya pria kulit hitam ini tak mau memberikan nama-nama yang diminta oleh Jimmy karena ia menaikkan harganya secara sepihak. Tentu saja itu membuat Jimmy marah, dan pria ini pun menyuruh anak buahnya yang berbadan besar ini untuk menghajar Jimmy. Namun di saat pria besar ini melihat tato Jimmy, pria besar ini pun tak berani melawan Jimmy karena menurutnya Jimmy ini seperti hantu. Di tempat lain, Cicero dan Slade mengamati video pembunuhan yang dilakukan Jimmy. Cicero menafsirkan bahwa korban ini terlihat tak seperti orang ketakutan, tapi korban ini terlihat seperti mengenal dekat dengan Jimmy. Cicero menyimpulkan itu semua dari sorot mata korban. Setelah mendapatkan nama-nama itu, kini Jimmy berburu korban selanjutnya yang bernama Alexander. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang pembunuh bayaran. Kita sebut saja dia Gary. Gary ini memiliki pacar yang bernama Lily. Tak lama kemudian Gary mendapat tugas dari seseorang untuk membunuh Jimmy. Keesokan harinya Cicero menjelaskan ke Slade bahwa Jimmy ini dulunya seorang perampok, dan ia merampok bersama kakaknya dan teman-teman kakaknya. Di sana Jimmy hanya bertugas sebagai driver. Kemudian Cicero menunjukkan sebuah video ke Slade. Setelah berhasil merampok bank, Jimmy dan kawan-kawan malah dirampok oleh geng lain. Dan geng lain ini membunuh kakaknya dan teman-teman Jimmy. Sedangkan Jimmy ditembak oleh seseorang dari belakang. Jimmy sempat dinyatakan meninggal selama 10 detik. Namun ia berhasil selamat karena Jimmy tertembak dari belakang kepalanya dan pelurunya menembus ke pipi. Lalu dokter memasangkan plat besi di kepala Jimmy. Dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa Jimmy ingin mencari orang-orang yang membunuh kakaknya. Di hari kedua Jimmy bebas, ia pun langsung memburu Alexander. Alexander ini orangnya cabul. Ia sering mencabuli anak remaja dan merekamnya. Alexander ini adalah salah satu komplotan yang membunuh kakaknya Jimmy.
Di saat Jimmy mendatangi Alexander, ternyata Gary juga membuntuti Jimmy. Akhirnya Jimmy pun berhasil membunuh Alexander. You made us do it. Setelah membunuh Alexander, Jimmy pun diserang oleh Gary. Namun Jimmy berhasil kabur. Setelah gagal membunuh Jimmy, Gary pun menceritakan hal ini ke Lily. Gary mengatakan bahwa Jimmy ini orangnya sangat mengerikan, tanpa takut, dan tanpa kenal ampun, dan ia sangat cepat. Setelah itu Jimmy mampir ke sebuah motel kecil. Di motel itu Jimmy melihat berita mengenai dirinya. Pada saat hari ketiga Jimmy bebas, tanpa sengaja Sisior melihat tato di lengan Slade. Sisior mencurigai Slade sebagai salah satu anggota geng yang membunuh kakaknya Jimmy. Namun Slade berdalih bahwa ia membuat tato itu karena di lengannya ada bekas luka tembakan. Sedangkan Jimmy menyempatkan diri mampir ke rumah mantannya. Mantannya ini bernama Porterman. Setelah menemui Porterman, Porterman mengakui sebuah kesalahan, yaitu sewaktu Jimmy di penjara, Porterman mengaborsi anaknya Jimmy. Di sanalah Jimmy sangat bersedih, namun Jimmy tetap memaafkan Porterman. Setelah itu Jimmy pun pergi mencari target selanjutnya. Sedangkan Gary menikah dengan Lily. Gary berjanji ke Lily ia akan berhenti menjadi pembunuh bayaran setelah membunuh Jimmy. Akhirnya Jimmy pun sampai ke tempat target berikutnya, yaitu Nixon. Nixon inilah yang menggorok leher kakaknya Jimmy. Jadi Jimmy pun akan membunuh Nixon menggunakan pisau. Setelah itu Jimmy pun masuk ke sebuah klub malam tempat Nixon bekerja. Dan Jimmy pun mengambil pisau salah satu bartender. Jimmy langsung menemui Nixon di toilet. Di sanalah mereka berdua akan berduel. Jimmy pun memenangkan duel tersebut. Nixon yang sekarat meminta tolong ke Jimmy agar menghubungi anaknya. Dan Nixon meminta ke Jimmy untuk menyampaikan permintaan maaf ke anaknya. Jimmy pun memenuhi permintaan Nixon tersebut. Pada hari keempat, Slade menelpon Sisior. Slade mengatakan ia akan pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Nixon. Slade yakin Jimmy pasti akan ke rumah sakit untuk membunuh Nixon. Dan firasat Slade benar, Jimmy datang ke rumah sakit untuk membunuh Nixon. Ternyata Gary juga mendengar bahwa Jimmy akan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Jimmy pun langsung menembak Nixon yang sedang dioperasi. Slade yang mendengar suara tembakan, ia pun langsung mengejar Jimmy yang berlari ke sebuah lorong rumah sakit. Di lorong itu Slade hampir terbunuh, namun Jimmy tak mau membunuh Slade. Setelah keluar dari rumah sakit, Jimmy pun dikejar oleh Gary. Di jalanan itu, Jimmy bisa saja membunuh Gary, namun ia tak mau melakukannya karena Gary bukanlah target Jimmy. Namun Gary tetap melepaskan tembakan ke Jimmy, tapi Jimmy tak membalasnya. Jimmy pun langsung pergi meninggalkan Gary. Setelah itu, Gary mendapat telepon dari bosnya. Gary diperintahkan untuk tidak lagi memburu Jimmy karena Gary sudah menghabiskan banyak waktu. Namun Gary menolaknya karena selama ini ia tak pernah gagal. Setelah itu Jimmy pun pulang ke rumahnya. Ia mencari ayahnya, namun ibunya mengatakan bahwa ayahnya sudah lama meninggal. Jimmy mengira bahwa ayahnya lah yang membawa geng lain untuk membunuh dirinya dan kakaknya. Jimmy ini sangat tidak suka dengan ayahnya. Itu dikarenakan ayahnya Jimmy ini tak pernah menyayangi dirinya dan kakaknya. Dan selama ini yang menjaga Jimmy adalah kakaknya. Setelah itu Jimmy pun pergi dengan membawa abu jasad kakaknya.
Di hari kelima, Jimmy mengejar Jarod sebagai target selanjutnya. Sedangkan Slade akan mendatangi Jarod. Slade yakin Jimmy pasti akan memburu Jarod. Sesampainya di tempat Jarod, ternyata Jarod saat ini berprofesi sebagai pendeta. Jarod pun kaget melihat kedatangan Jimmy. Setelah selesai khutbah, Jimmy pun berbicara dengan Jarod. Jarod mengatakan bahwa topik khutbah dia akhir-akhir ini adalah tentang Jimmy. Tak lama setelah itu datanglah istri dan anaknya Jarod. Jarod pun menyuruh istri dan anaknya untuk pulang duluan. Setelah itu Jimmy dan Jarod pun pergi ke tepi danau. Di sana Jarod juga mengakui bahwa ia tak memiliki anak kandung. Ia hanya mengangkat anak-anak nakal seperti ia dulu. Itu bertujuan agar anak-anak itu tak bernasib sama dengan ia dahulu. Lalu Jarod pun menceritakan tentang kejadian masa lalu sewaktu mereka menyerang Jimmy. Jarod mengatakan bahwa mereka semua tak saling kenal, dan Jarod pada saat itu hanya disuruh menjaga pintu. Ia tak tahu kalau mereka akan membunuh seseorang. Yang Jarod tahu, ia akan dibayar dengan banyak uang. Dan Jarod pun mengakui bahwa itulah saat tergelap dalam hidupnya. Dan setelah kejadian itu pula, Jarod banyak mengkonsumsi narkoboy. Ia juga melakukan seks bebas, dan ia berakhir di penjara. Di penjara itulah Jarod mulai bertobat. Sebelum dieksekusi, Jarod pun meminta maaf ke Jimmy. Pada akhirnya Jimmy tak tega untuk membunuh Jarod. Setelah itu Jimmy pun berdoa kepada Tuhan. Di saat Jimmy berdoa, tiba-tiba saja datanglah Gary dan menodongkan senjata ke Jimmy. Tak lama kemudian Slade sampai ke tempat Jarod. Setelah itu Slade pun menelpon Sisior bahwa saat ini ia sudah dekat dengan Jimmy. Sisior pun akan mengirim bantuan ke sana. Jadi Sisior meminta agar Slade tak bergerak dulu. Namun Slade menolak. Ia memilih untuk beraksi duluan. Sementara itu Gary sangat kesal dengan Jimmy karena Jimmy tak mau memberikan perlawanan. Jimmy hanya mengatakan, "Aku tak ada dendam denganmu." Tak lama kemudian Gary pun melihat daftar nama-nama orang yang dibunuh oleh Jimmy. Gary pun mengatakan, "Kau melupakan satu orang, yaitu orang yang menyuruhku untuk membunuhmu." Jimmy pun berpikir keras, dan ternyata yang menembak Jimmy pada saat itu adalah Slade. Kemudian Slade pun datang dan menyuruh Gary untuk membuang senjatanya. Setelah itu Slade pun langsung menembak Jimmy. Disinilah terkuak bahwa Slade yang memiliki rencana untuk merampok Jimmy dan kawan-kawan. Yang menyuruh Gary untuk membunuh Jimmy adalah Slade. Setelah diteliti, akhirnya Sisior pun mengetahui bahwa yang menyerang Jimmy adalah Slade. Namun semuanya sudah terlambat. Setelah itu Slade pun merasa aman karena ia sudah berhasil membunuh Jimmy. Namun kenyataannya berbeda. Ternyata Jimmy masih hidup. Dan Jimmy langsung menembak Slade dari belakang. Ternyata tembakan Slade tadi mengenai plat yang dipasangkan dokter di kepala Jimmy. Tanpa pikir panjang, Jimmy pun langsung menghabisi Slade. Akhirnya Sisior pun sampai di tempat Jarod. Dan Sisior menemukan Slade yang sudah tewas. Sedangkan Jimmy pergi menaburkan abu kakaknya di sebuah laut. Dan cerita pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.